dalam surga itu tidak hanya ada bidadari di sana. Tidak hanya ada bidadari berketuan lalu. Umamu ya berduin bidadari. Itu sanina saya bidadara. Jadi syahada itu artinya wangi-wangian yang semerbak. Jadi ilahi yarawih ruhahu wa dharihahu bi'arfin syadiyyin. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan wangi-wangian kepada kuburan Sayyidina Rasulullah SAW. Dan dalam hadis, dalam syama'il juga, dalam syama'il Muhammadiyah itu katanya kalau Rasulullah SAW lewat di satu gang, lewat di satu tempat, itu orang-orang itu tahu kalau Rasulullah pernah lewat di sana. Bagaimana dia tahu? Karena wangi Rasulullah SAW yang masih menempel di jalanan itu. Bahkan Ummu Aiman itu beliau mengumpulkan keringat Rasulullah SAW. Mereka menumpang apa? Sengahan. Hai sengahan menumpang ada. Nah, Rasulullah SAW itu Ummu Aiman, dia mengumpulkan peluhnya, keringatnya Rasulullah SAW ditaruh dalam botol. Itu adalah menjadi wangi-wangian yang paling tinggi. Dipergunakannya kapan dipergunakan? La munara, dengan merari yesin colet. Nah itu makanya banyak para wali aulia Allah itu ketika mereka berada di Madinah di Raudhah atau sedang bersalam ke Rasulullah, mereka bisa mencium wangi harum dari makam Rasulullah SAW. Di sini Imam Al-Barzanji mengatakan ilahi yarawih ruhahu wa dharihahu bi'arfin syadiyyin. Ya Allah, ya Tuhanku, rawih ruhahu wa dharihahu, harumkanlah jasad rohnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah SAW bi'arfin syadiyyin, dengan wangi-wangian yang semerbak, min salatin wa ridwani, daripada salawat keselamatan, salawat, doa dan ridwan, dan juga jannatul ridwan ataupun keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa khairul khalqi turran Muhammadun sulalatu 'Abdillah safwatu 'adnani wa qad sya'a bainal 'alamin juduruhu wa 'udda ila 'adnan ma baina akhdani. Jadi nasabnya Rasulullah SAW itu yang sahih hanya sampai kepada Adnan. Jadi wa ba'du fa khairul khalqi turran wa ba'du, nah ini kan sudah tamat dengan wa ba'du amma ba'du. Wa ba'du ay amma ba'du ay mahma ba'du. Nah, wa khairul khalqi turran, dan sebaik-baik makhluk itu turran semuanya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik makhluk adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik dari arsy, lebih baik dari malaikat, lebih baik dari para nabi. Pokoknya yang terbaik setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik makhluk. Wa ba'du fa khairul khalqi turran, siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidina Muhammad itu? Sulalatu Abdillah, anak daripada Abdillah. Di nama bapak Sayyidina Rasulullah SAW siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ila Adnan, sampai kepada Adnan.
وعدنان حقا للذبيح انتسابه لدى معشر الأنساب من غير بهتان. وعدنان أنا قلنا ini عدنان ini حقا للذبيح انتسابه أي حقا انتسابه للذبيح, itu benar sambung nasabnya sampai ke az-zabih. Siapa zabih di sini? Siapa zabih? Saya kenal zabih. Apa itu zabih? Sigat apa zabih? Ya? Isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il siapa berarti yang menyembelih di sini? Zabih, qatil, syahid. Itu sighah fa'il. Sighah fa'il itu bisa dia jadi isim fa'il, bisa jadi isim maf'ul. Misalnya qatil, apa makna qatil? Ai maqtul, orang yang dibunuh, artinya qatil. Syahid, apa artinya syahid? Orang yang mati syahid. Atau bisa juga isim fa'il. Jadi syahid atau qatil itu atau fa'il itu dia bisa menjadi isim fa'il, bisa menjadi isim maf'ul. Nah, jadi lidzabih, siapa di zabih? Siapa orang yang disembelih? Siapa nabi yang disembelih? Ismail. Nah, kalau dalam madhab Islam, itu siapa yang disembelih? Yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi kalau dalam madhab Yahudi, siapa yang disembelih? Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Nah, jadi karena kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu dia tinggal di Mekah, dari sana keturunan Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi Ishaq itu keturunannya Yakub. Jadi mereka mengatakan yang di Israel kan yang Nabi Yakub itu Israel. Ya, jadi dia yang itu Sarah. Sarah itu masih ada nyambung dia dengan Bani Israel dia kan. Nah, jadi Nabi Ibrahim juga itu nabinya Bani Israel, semuanya Nabi Israel. Cuman maksudnya keturunan Israel itu sebagian besar kembalinya ke Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Makanya mereka mengatakan yang az-zabih itu adalah Nabi Ishaq. Lada ma'syaril ansari min ghairi buhtani, pada sebagian besar atau orang-orang yang ahli nasab itu min ghairi buhtani, tanpa ada kebohongan. Hamahu ilahul arshi min dhahri adamin ila sulbi abdillahi min rijzi syaitani. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahul arsy, hamahu ilahul arsy, ilahul arsy, Tuhannya arsy itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zahri Adam, dari punggungnya Nabi Adam, ila sulbi Abdillah, sampai punggungnya Abdillah, min rijzi syaitani, dari kejelekan kebusukan syaitan. Maksudnya dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Abdullah itu tidak ada kemusyrikan di sana. Nah, jadi tidak ada kemusyrikan di sana. Jadi Imam Suyuti rahimahullah taala itu punya kitab yang menjelaskan najatu sayyidina walidayhi sallallahu alaihi wasallam, keselamatan kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Jadi tidak masuk neraka kedua orang tua Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau orang-orang Wahabi ya jelas orang tua Nabi neraka dah. Mana saja baik neraka. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Arah suku dengan datang. Ya Rasulullah, beta amat ke. Di mana bapak saya? Bapaknya mati tidak dalam keadaan Islam. Apa jawaban Nabi? Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, itu sabda Nabi. Dari sana orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwasanya ya bapaknya Nabi itu di neraka katanya. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, mereka tegas mengatakan bahwasanya
kedua orang tua Rasulullah SAW tidak masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya, wa taqallubuka bis-sajidin. Jadi sulub Rasulullah SAW, nutfah atau benih Rasulullah SAW itu berpindah dari sajidi, dari orang yang bersujud, kepada orang yang bersujud, kepada orang Islam semua. Ila ambada min khairi baitin wa ma'syarin wa khairi khiyaril khalqi min naw'i insani. Ila ambada, sampai ila ambada, sampai muncul, sampai tampak. Min khairi baitin, dari sebaik-baik rumah. Wa ma'syarin, ay khairi ma'syarin, sebaik-baik kaum, sebaik-baik golongan. Wa khairi khiyaril khalqi, dan sebaik-baik dan yang terbaik dari pilihan-pilihan apa? Pilihan-pilihan makhluk. Jadi Rasulullah itu adalah orang terbaik dari orang-orang yang terbaik. Karena ada hadisnya bahwasanya sebaik-baik Allah SWT, apa nas hadisnya itu? Sebaik, pokoknya penting Rasulullah itu adalah sebaik-baik pilihan daripada keluarganya, daripada keturunannya. Dari Quraisy, yang terbaik dari Quraisy itu Abdul Muttalib, terbaik dari sampai ke Abdullah daripada Rasul itu. Tetap Rasulullah itu adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Wa qad sana min fi'li sifahi usuluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, wa qad sana min fi'li sifahi usulahu. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Sifah itu suatu pekerjaan tidak baik yang berhubungan dengan perempuan, yang namanya sifah. Baik itu ya dalam tanda kutip berzina lah. Jadi min fi'li sifahi usulahu, tidak pernah yang namanya main-main perempuan. Semua usul Sayyidina Rasulullah SAW. Ila ambada kal badri yahdi bi rahmani, sampai tampak muncul Sayyidina Rasulullah SAW kal badri, seperti bulan purnama. Apa itu badrun? Bulan purnama. Kalau qamarun, bulan secara umum namanya qamar. Tapi kalau bulan purnama namanya badrun. Yahdi dirahmani, yang membawa petunjuk untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang apa namanya itu, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa kana nabiyyan was-safiyyu mujaddadun ala babi daril khuldi marta'i wildani. Wa kana nabiyyan, nabi, ya Rasulullah SAW itu ya nabi. Was-safi, jadi was-safiyyu mujaddadun, ay wa haluhu safiyyun mujaddadun ala babi daril khuldi marta'i wildani. Jadi dia itu nabi terpilih yang mujaddalun ala babi daril khuldi, yang bolak-balik, yang jalan-jalan, yang berpindah-pindah, yang bertraveling. Di mana dia traveling? Ala babi daril khuldi, di pintu keabadian, yaitu surga. Marta'i wildani, tempat digembalakannya wildan. Nah, dalam surah Waqiah apa katanya? Wildanum mukhalladun. Nanti di sana dalam surga itu tidak hanya ada bidadari di sana. Tidak hanya ada bidadari berketuan lalu. Umamu aja berduit bidadari. Itu sanina saya bidadara. Hah? Nah ini saya dari anak memang di surga. Bidadara. Mun mamu kakon berduit senina sampai sejuta di surga. Sanina segera beres mamu sejuta.
Anda kalau perempuan tetap sakit senina, sakit sama kan. Di surga lema. Yang laki-laki pira-pira mele. Ndak cemburu sanina. Oh enggak, karena nanti di surga itu untuk yang perempuan ada wildanum mukhalladun. Ada anak-anak kecil ya yang tetap kode mukhalladun, tetap kode dia nanti kode dia beli. Anak kecil teman dengan anak kode. Dia bertahan dengan mama berdengas dengan nile. Mau dengan apa berdengas? Mandi 2 menit lagi mana? Namun dengan ini bertahan berdengas. Kami demen dengan anak kode dengan ini. Itulah sebabnya nanti di surga itu bagi laki-laki ada bidadari, bagi perempuan ada bidadara perempuan, ada anak-anak nanti wildan. Jadi marta'i wildani. Jadi nanti di surga itu tempat main-mainnya anak-anak kecil-kecil itu yang mukhalladun. Jadi wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal kecilnya.